Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat ke-35 dan ke-36 insyaallah. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Asy-Syura ayat 35, yang artinya, dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat atau kekuasaan, kebesaran kami, mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan, dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Kemudian di ayat ke-36-nya, yang artinya, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-35 Allah sampaikan, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Jadi semua kebesaran, semua kekuasaan yang Allah telah jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, selain untuk tujuan supaya manusia bersyukur, juga dalam rangka wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis, juga dalam rangka supaya orang-orang yang selalu membantah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka juga berada di bawah kekuasaannya, dan mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dan
mereka tidak akan bisa menghindarkan diri dari siksaannya. Nah ini ibu ya. Jadi kemahakuasaan, kebesaran Allah yang semuanya merupakan ayat-ayatnya itu disampaikan supaya manusia itu bersyukur, menyadari tentang segala nikmat, segala apa yang menjadi kekuasaan dan kebesaran Allah, supaya mereka bersyukur tentang itu, dan supaya juga orang-orang yang suka bantah-bantah menentang ayat-ayat Allah, mereka tahu dan sadar bahwa mereka juga ada di bawah kuasanya Allah, dan jika Allah menimpakan azab kepada mereka, maka sekali-kali tidak akan pernah mereka itu memperoleh jalan keluar dari siksanya. Maka pelajarannya di sini, kenikmatan yang telah Allah anugerahkan semestinya digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi wasilah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Jika tidak disyukuri seperti itu, jika tidak dimanfaatkan untuk itu, maka azab Allah itu akan menanti kita. Na'udzubillah. Di surat Al-Hajj ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin, ulaika ashabul jahim." Adapun orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, maka kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran dari ayat ke-35. Kita lanjutkan. Di ayat ke-36 Allah menyampaikan, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan yang ada pada sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, di ayat ke-36 ini Allah menyebutkan dua kenikmatan. Pertama, kenikmatan dunia. Yang kedua, kenikmatan yang ada di sisi Allah. Nah, itulah kenikmatan agama atau kenikmatan akhirat. Baik, kita sedikit membahas tentang dua jenis nikmat ini. Ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan terkait dengan nikmat dunia. Yang pertama, nikmat dunia mencakup segala sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Jadi ibu, nikmat dunia itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Berarti orang baiknya dapat, orang jahatnya dapat, muslimnya dapat, orang kafirnya pun dapat. Semua dapat. Dan itu disebutkan di beberapa ayat di dalam surat-surat yang lain. Bentuknya apa nikmat dunia ini? Nikmat dunia itu berupa pemenuhan segala kebutuhan yang menopang kehidupan mereka di dunia.
segala kebutuhan lahiriah, zahiriah. Maka nikmat dunia itu ya contohnya seperti sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian, pangan, panganan, makanan. Papan, tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana? Di balik papan. Ya. Karena rumahnya dari papan. Kendaraan, penghasilan, pangkat, jabatan, kekuasaan, kesehatan, keamanan, kekayaan, keberlimpahan, anak, keturunan, keselamatan fisik, dan yang semisal dengan itu. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan dunyawiyah, badaniyah atau jasmaniyah, lahiriah. Itu nikmat dunia. Semuanya dapat. Semua makhluk Allah dapat. Yang kedua, nikmat dunia ini bukanlah nikmat yang hakiki. Nikmat dunia bukanlah nikmat hakiki. Kenapa? Ya nikmatnya terbatas saja, kan begitu. Durasinya terbatas, waktunya terbatas. Rasa nikmatnya juga terbatas. Makanan tuh enaknya di mana? Enaknya kan di lidah saja. Lewat tenggorokan ada rasanya, Bu? Tidak ada. Sama, mau makanan murah, makanan mahal, ya di lidah saja. Berarti kalau lidahnya sedang normal, tidak normal, nggak ada rasa itu. Mau makanan semewah apapun, ibunya sedang sakit, para raid, ya kan? Ya tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Yang manis tetap pahit, yang asin gurih tetap pahit. Yang kecut tetap pahit. Satu saja rasanya, rasa pahit. Berarti yang mahal itu apanya? Makanannya atau lidahnya? Ah, itu. Lidahnya yang mahal. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu bukan nikmat hakiki. Nikmat dunia itu bukan nikmat hakiki. Durasinya juga terbatas. Kalau kita sudah mati, ya sudah selesai nikmat dunia. Yang ketiga, nikmat dunia ini bisa berasal dari yang halal, yang thayyib, atau juga bisa berasal dari yang haram, dari yang buruk, khabith. Ya kan? Kalau urusan duit, Ibu, orang bisa dapat duit dengan cara yang haram, sekedar dapat duit kan? Gaji sudah ratusan juta saja masih korupsi. Kenapa? Karena pengen lebih banyak lagi duitnya. Ya kan? Begitu. Tapi yang bekerja mati-matian, banting tulang, peras keringat, tulangnya dibanting-banting, ya. Sudah itu, sudah kecil penghasilannya, pajaknya gede, gitu ya. Barakallahu fikum, dapatnya sedikit dari cara yang halal dan thayyib. Jadi bisa didapatkan dari yang halal, bisa didapatkan dari yang haram. Itu nikmat dunia. Ada enggak orang yang merasa nikmat dengan dosanya? Banyak. Merasa bahagia dengan dosanya.
dia mendapatkan nikmat itu dari jalan yang haram, dengan cara yang haram. Nah, itu nikmat dunia. Kemudian yang keempat, banyak dan berlimpahnya nikmat dunia ini pada diri seseorang tidak secara otomatis menunjukkan kecintaan Allah kepada dirinya. Nilai manusia di sisi Allah bukan diukur dengan harta. Nilai manusia di sisi Allah bukan diukur dengan rupa. Kalau kaya berarti mulia, kalau cantik jelita, ya, kalau gagah perkasa berarti mulia di sisi Allah. Enggak begitu. Karena Nabi menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Di satu redaksi ila ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidaklah memandang jasad-jasad kalian, rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Artinya apa di situ? Jasad, rupa, bentuk itu sejatinya tidak otomatis menghasilkan pahala. Kalau bebeknya berat, berarti pahalanya banyak, gitu ya. Atau kasihan yang langsing, ya, pahalanya berarti sedikit. Kalau yang cantik, yang ganteng, berarti pahalanya besar. Atau kasihan yang tidak seperti itu. Kalau yang kulitnya glowing, pasti pahalanya besar. Atau kasihan yang kulitnya gulawing, ya. Bukan itu patokannya. Kalau yang kaya raya pasti mulia, banyak pahala. Atau kasihan orang miskin. Bukan itu patokannya. Yang bentuk tubuhnya ideal pasti besar pahalanya. Yang bentuk tubuhnya enggak karu-karuan, barakallahu fikum, maka sedikit pahalanya. Bukan itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan penilaian Allah adalah hati dan amal perbuatan. Bagaimana kualitas hatinya, bagaimana kualitas amalnya. Maka banyak dan berlimpahnya nikmat dunia pada diri seseorang tidak secara otomatis menunjukkan kecintaan Allah kepada dirinya. Juga tidak secara otomatis menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Begitu pula sedikitnya tidak menunjukkan kehinaannya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Allah menyebutkan di beberapa ayat yang lain. Silakan dibaca nanti ibu ya. Di footnote-nya kita tambahkan ayat-ayat yang menjelaskan poin-poin tadi. Kemudian yang berikutnya, sebanyak apapun nikmat dunia, hitungannya sedikit. Sebanyak apapun nikmat dunia itu, hitungannya tetap sedikit jika dibandingkan dengan nikmat agama dan nikmat akhirat. Tetap sedikit. Punya apa kita di dunia ini, ibu? Hah? Taruhlah ibu saking kayanya beli pulau gitu ya, luasnya 100 hektar antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Saking kayanya tuh ibu sampai beli pulau. Baik, itu hanya setitik, kalau di peta malah nggak kelihatan. Begitu kan? Coba bandingkan dengan nikmat agama. Ibu punya 2 rakaat saja qobliyah subuh, wah itu lewat itu yang punya pulau itu ibu. Apa 2 rakaat qobliyah subuh?
khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh yang hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana kalau kita punya yang wajib-wajib? Jadi dunia itu sebanyak apapun hitungannya tetap sedikit, ringan, sepele, remeh-temeh, biasa saja, tidak spesial. Terus juga sifatnya akan terputus. Sementara tidak kekal abadi, pasti punah, pasti lenyap. Silakan baca di ayat-ayat yang lainnya. Makanya kan kesenangan, kenikmatan dunia itu disebut mata. Mata pakai ain ya. Mata'ud dunya. Mata itu apa? Famata'ul hayatid dunya. Mata dijelaskan di sini oleh para mufassir, fa inna ma'nal mata' huwa ma yatamatta'u bihi muaqqatan thumma yadmahillu wa yazulu wa la yabqa. Nah, itu yang disebut mata al-hayatid dunya itu, yaitu kenapa disebut mata? Mata itu segala sesuatu yang dinikmati sementara saja, kemudian dia akan lenyap dan hilang serta tidak kekal. Itu namanya kenikmatan dunia. Makanya kan bahagia itu kan ada durasinya, Ibu. Nah, kebahagiaan itu kalau dilihat dari durasinya ada 4 levelnya. Ada kebahagiaan yang durasinya sebentar banget. Bahagia memang, tapi ya sebentar saja. Selesai ya sudah selesai. Contohnya apa? Ibu seneng kopi, senang makan, senang minum. Nah, bahagianya kita saat makan, saat minum, ya saat itu saja kan gitu. Tadi ibu sarapan enak, Bu? Alhamdulillah. Sekarang sudah lupa kan enaknya? Udah hilang. Wong di tenggorokan saja. Itu kopi diseruput, nikmatnya ces gitu ke badan. Sudah diletakin lagi kopi itu di meja, sudah mulai berkurang itu rasa nikmatnya. Harus diulang lagi, seruput lagi. Dan kalau kelebihan, ya malah bisa bahaya. Ibu minum kopi 1 liter, ya, insya Allah langsung ke UGD itu. Ya. Justru ya nikmat itu yang sedikit-sedikit itu. Ya saat itu saja, selesai. Makan juga begitu. Nyah begitu ya, makan lahap. Masya Allah. Dengan sambal dadakan, ikan asin. Ya. Baik, Ibu. Selesai makan, selesai sudah. Bahagianya selesai juga. Itu durasinya muaqqatan, sementara. Ada yang kebahagiaannya itu levelnya rada menengah. Tidak sementara banget, tidak panjang-panjang banget, ya sedang-sedang saja. Nah, itu kebahagiaan yang didapatkan setelah kita melakukan satu pencapaian tertentu. Ibu, makan minum hari-hari dengan makan minum saat kita buka puasa. Beda kan, Ibu? Nah, kira-kira lebih senang yang mana, lebih panjang mana durasi kebahagiaannya? Buka puasa. Dan itu sudah dinyatakan oleh Nabi. Kan begitu? Apa kata Nabi, Bu? Lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, yang satu
gembira saat dia berbuka. Itu durasinya rada panjang tuh, lumayan. Kenapa? 15 menit sebelum buka puasa kolak sudah diaduk-aduk, gitu kan? Ya. Dan Masya Allah, orang kita itu satu-satunya jam yang tidak ngaret ya jam buka puasa. Ya. Kalau jam taklim ngaret itu, apalagi rapat meeting ngaret. Gitu. Kalau buka puasa nggak ada itu ceritanya. Tadi 15 menit sudah senang gembira, ya segala diadain kan begitu. Nanti pas kemudian azan maghrib, oh luar biasa, alhamdulillah, begitu ya. Kadang nyari-nyari mana yang azan duluan kan gitu. Itu ngegelesernya air itu ke tenggorokan tuh beda, kan begitu ibu. Itu buka puasa sudah habis es teler, sudah habis tahu isi, jalang kote, ote-ote, ya. Oh semua sudah dimakan, takjilan kata orang. Nanti selesai maghrib, ketemu temannya, sudah makan belum? Belum. Kenapa? Belum ketemu nasi, masih seneng tuh, masih gembira, mau makan berat. Habis taraweh biasanya lanjut lagi ronde ketiga, gitu ya. Itu durasinya panjang. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, saya sudah selesai puasa. Begitu kan? Jadi dia mendapatkan sesuatu itu lebih panjang. Durasi kebahagiaan dan kenikmatannya. Nah, ada level ketiga, Bu, yang durasinya lebih panjang lagi kebahagiaannya itu. Apa? Saat kita mendapatkan sesuatu setelah berkontribusi. Oh, itu bahagianya lebih panjang lagi. Tadi kan makan minum biasa, ya itu nikmat seketika itu saja. Habis ya sudah habis bahagianya. Tapi kalau kita makan minumnya saat buka puasa terkait dengan pencapaian puasa di hari itu rada panjang durasi bahagianya. Nah, kalau kita tambahkan lagi levelnya, kita tidak hanya buka puasa ya dengan makanan dan minuman, tapi kita ikut iftarus shaim. Berbagi makanan dan minuman kepada orang-orang yang sama-sama berpuasa. Oh, itu berlipat-lipat itu kebahagiaannya. Ya, Ibu. Kenapa? Karena dia berkontribusi. Jadi sesuatu yang didapatkan setelah orang itu berkontribusi baik untuk orang lain, Masya Allah itu. Makanya kan ada istilah tangan di atas itu lebih baik. Apalagi saat dia menyaksikan orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang disantuni, sumringah wajahnya, terpancar kegembiraan dan kebahagiaan, maka yang berinfak bersedekah jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang ini. Kenapa? Dia yang tangan di atas berkontribusi. Nah, ada level yang tak terbatas itu bahagianya. Itu level tertinggi. Siapa itu, Bu? Orang-orang yang ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas ini nggak ada lawan. Setan saja takluk kan. Orang yang melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, oh itu orang paling bahagia. Jadi durasi bahagianya tidak ada batas. Makanya ya berat kan jadi orang ikhlas tuh, Ibu. Berat. Karena itulah puncak kebahagiaan. Orang ikhlas tuh di dunia saja udah bahagia, ikhlas. Mau apapun yang dia hadapi, keikhlasan selalu menjadi kunci utamanya. Kalau dia bersyukur, syukurnya ikhlas karena Allah. Kalau dia sabar menghadapi ujian,
sabarnya karena Allah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka dia ridho dengan ketetapan Allah. Ridhonya juga ikhlas karena Allah. Dia nerima apapun yang sudah Allah tetapkan, sehingga dia tetap bergantung kepada Allah. Maka tawakalnya tawakal yang karena Allah. Bagaimana enggak bahagia orang ikhlas itu? Bersih hatinya, suci jiwanya. Tidak ada kotoran, tidak ada ganjelan di hatinya, plong hatinya. Nah, orang kalau sudah di makom mukhlis, maka orientasi jiwanya orientasi jiwa mutmainnah, tenang hidupnya. Ya kan Ibu? Tanah yang dianggurin disita negara, tenang dia mah, tenang aja, tumaknina. Ya karena memang nggak punya tanah gitu. Tumaknina, ya. Apapun yang dihadapi tumaknina. Nah itu orang-orang mukhlis. Ya semoga Allah ja'alanallah wa iyyakum minal mukhlisin. Ya. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Ibu, orang ikhlas itu paling bahagia sudah. Tidak ada lawan sudah. Setan saja takluk. Kenapa? Karena apapun yang dihadapi orang ikhlas, oh enteng banget, ringan sekali. Ngaji 1 jam, enteng. 2 jam juga enteng. Kenapa? Ikhlas. Tapi coba kalau nggak ikhlas, ya. Kapan nih Ustadz ini kafaratul majlisnya? Gitu. Kelamaan lah. Ada lagi ibu-ibu bertanya, udah mau jam akhir nih, tanya terus. Itu kan ngomel-ngomel aja dia hatinya, nggak ikhlas. Gitu. Ya berat. Orang tuh kalau nggak ikhlas berat. Nah, kebahagiaan para mukhlisin itu tak terbatas, Bu. Tidak terbatas. Kalau tadi kan ya makanan, minuman, kesenangan saja. Ibu punya hobi, kesenangan saja. Tidak masalah selama itu dibolehkan. Tapi seorang muslim itu nyari bahagia itu terus ditingkatkan levelnya. Sampai level yang bahagianya itu tanpa durasi. Terus bahagia. Sampai nanti berjumpa Allah, finish di surga Allah. Nah itulah para mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya semua kenikmatan yang Allah berikan, ikhlaslah menerimanya, ikhlaslah di dalam bersabar menghadapinya, ikhlaslah di dalam bertawakal, ikhlaslah di dalam meridhoi, ikhlaslah di dalam qanaah. Karena itu semua akan berubah. Yang tadinya nikmat sementara jadi nikmat abadi yang kita rasakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi disebut mata karena memang nikmat itu nikmat sementara yang kemudian akan lenyap, hilang, tidak kekal. Disebut oleh Nabi di riwayat Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'." Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan. Maka hendaklah dia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Ibu naik perahu ke laut, begitu ya.
Kemudian coba praktekkan hadis ini. Celupin itu telunjuk. Kemudian angkat lagi. Apa yang tersisa di telunjuk kita? Cuman basah saja. Kenapa? Karena kalaupun ada air yang terangkat, dia pasti netes lagi ke bawah. Berarti sisanya hanya basah saja. Berapa jam basahnya? Sebentar saja. Kan gitu, Ibu? Nah, itulah dunia. Sedangkan lautan yang tak bertepi itu, itulah kenikmatan akhirat. Jadi, kenapa kemudian manusia itu kok tertipu, terpana, terpukau, terkesima ya dengan basahnya telunjuk kita dibandingkan dengan samudra yang tak bertepi itu? Harusnya kan dia terkesimaknya sama samudranya. Nah, itulah manusia. Makanya peringatan itu penting untuk selalu disampaikan. Manusia itu punya sifat nisyan, suka lupa. Manusia itu punya sifat goflah, lalai. Manusia itu punya sifat sahu, ya, lengah. Maka peringatan itu penting disampaikan. Bagaimana cara kita mendapatkan peringatan? Ya rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin belajar agama, rajin hadir di majelis ilmu. Namanya saja siraman rohani, ya. Bahkan di sebagian pengajian selesai siraman rohani ada siraman perut, gitu kan? Masya Allah itu. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kan gitu. Ya Ibu, barakallahu fiikum. Saya pernah pengajian ngasih contoh, gitu ya. Pas contoh yang saya sebutkan itu ya terkait makanan ya. Misalkan Bapak di sini ya ngasih pengumuman ada yang kami ngundang jamaah untuk makan. Ternyata disaut sama jamaah, beneran makan kita Ustaz habis isya ini. Masya Allah ya. Ada 2 baki nasi kebuli ya. Taib. Ini kan siraman rohani sekaligus siraman perut ya. Dua-duanya dapat gitu. Barakallahu fiikum. Nah, ini peringatan. Dan kita butuh untuk selalu diingatkan. Taib. Nah, dunia ini sejatinya remeh temeh, kecil. Tidak spesial. Maka untuk dunia biasa saja. Berambisilah untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Berikutnya, nikmat dunia itu orientasi, obsesi dan ambisi terbesarnya orang-orang kafir yang tidak punya iman kepada kehidupan akhirat. Coba perhatikan surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu yatamatta'un, mereka bersenang-senang dengan mata, dengan kesenangan sementara di dunia. Ngapain lagi? Ya'kulun, mereka makan-makan seperti makannya binatang-binatang. Bagaimana makannya binatang? Tidak pakai aturan, tidak pakai batasan. Mereka makan la yubali bil halali wala bil haram, tidak peduli halal haramnya. Namanya juga binatang. Gitu ya. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Lihat orang-orang kafir, ya kerjaannya tamattu. Hanya bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, dengan wanita, pasangan. Hanya itu saja. Itu tok. Saya sering umpamakan, ya cita-cita mereka enggak melebihi jengkalnya saja. Maksudnya, ya hanya jarak perut dan kemaluan saja. Ya. Begitu.
ya pantas kalau disebut seperti binatang. Bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Binatang kan kerjaannya gitu saja, Ibu ya. Bagi binatang ternak. Kenapa? Karena dipelihara, gitu kan. Binatang ternak itu ya makan, minum, tidur, kawin, apalagi Bu? Ya sudah, layah leyeh. Dia kesenangannya itu ketika dicukupi, kan begitu. Maka orang kalau hidupnya modelnya begitu, makan, minum, ya hubungan badan, makan, minum, main, senang-senang, ya dia kebahagiaannya di kekayaan, tercukupi kekayaannya, kebutuhannya, kendaraannya, ya mirip binatang, ya tidak punya kontribusi apapun, tidak punya cita-cita apapun untuk kebaikan masa depannya di kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Dan banyak sekali model hidup manusia yang seperti itu, ya kan? Coba lihat ritme hidup manusia, kebanyakan mereka begitu saja, tidak mau berkontribusi, tidak mau melakukan yang terbaik. Hidupnya itu saja, makan, minum, ya, kawin, layah-layah, senang-senang, mati aja. Tidak punya makna, tidak punya arti dalam kehidupannya. Nah, hidup kita bukan hidup bahimah seperti itu. Hidup kita hidup insaniyah yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kurikulumnya Allah dan Rasulnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang kafir orientasi obsesinya hanya dunia. Kita muslim tidak seperti itu. Di surat lain, di surat Yunus ayat ke-7 sampai ke-8, Allah menyampaikan innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan kami, dan di sini poinnya, waradzu bil hayatid dunya, mereka ridhonya, nerimanya, merasa puasnya hanya dengan kehidupan dunia. Ketumakninahan mereka hanya dengan kehidupan dunia. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Lihat, mereka dikenyangkan, mereka dipuaskan, mereka dibuat ridho, itu hanya dengan perkara-perkara dunia. Nauzubillah. Ya, makanya ibu ya jangan kaget kalau ada orang bahagianya ya di situ, karena orientasi jiwanya ke situ. Orientasi jiwanya, orientasi jiwa binatang ternak. Orang kalau kejiwaannya begitu, ya bahagianya dia mirip bahagianya binatang ternak. Kapan binatang ternak merasa bahagia, nyaman? Ya kalau dikasih makan, kalau dikasih minum, ya, dikasih betina. Habis itu layah-layah karena sudah tercukupi, senang-senang dia. Nah, orang kalau orientasi jiwanya bahimiyah seperti itu, ya kebahagiaannya di situ. Ada yang orientasi jiwanya seperti binatang buas, menjatuhkan lawan. Ya kan ibu? Menjatuhkan lawan, menghancurkan hidup orang. Oh, ada itu orang begitu modelnya, Bu. Dia kalau sudah bikin hancur orang, bahagia dia. Kenapa? Ya orientasi jiwanya orientasi jiwa binatang buas. Namanya sabu'iyah. Kalau tadi kan bahimiyah,
Nah, ada sabu'iyah. Sabu' binatang buas. Kan ada Bu orang modelnya begitu. Hancur loh, mampus. Begitu ya. Ketika dia berhasil menumbangkan misalkan rumah tangga orang jadi hancur. Tuh ada tuh orang-orang model begitu. Dia bahagianya di situ kalau berhasil menumbangkan ya lawannya, musuhnya. Kalau berhasil menghancurkan hidup orang. Ya. Itu orang ngusik saya, sikat saja. Begitu. Nah itu orientasi jiwa sabu'iyah. Walaupun orangnya kelihatan kalem, tapi jiwanya ini, jiwanya yang berbahaya. Punya jiwa buas. Sehingga dia dikritik sedikit saja, sikat itu orang-orang yang ngeritik saya. Hancurkan. Dan munafiknya orang ini, dia kalau menghancurkan hidup orang pakai tangan orang lain. Nggak pakai tangan dia sendiri. Seolah-olah dia cuci tangan, tidak punya salah apapun. Oh ini ngeri. Jiwa-jiwa buas seperti ini. Dan kita menyaksikan di kehidupan nyata. Ada orang modelnya begitu, Bu. Dan bahagianya di situ, bahagia dia. Namun versinya dia kan. Orang kalau tahu ilmunya, oh ini jiwa, orientasi jiwanya sabu'iyah, binatang buas. Senangnya menjatuhkan lawan, menghancurkan orang, kehormatannya dihancurkan, hartanya dimusnahkan. Na'udzubillah. Taib. Nah kita muslim tidak seperti itu. Hidup seorang muslim itu bermakna. Hidup seorang muslim itu sangat mulia, penuh dengan nilai-nilai keluhuran. Orientasi hidupnya bukan sekedar dunia, tapi bagaimana dia selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Maka jelas orang yang orientasinya akhirat, dunianya pasti baik. Pasti baik. Dia hidup di jalan Allah yang lurus, dia saleh, dia bertakwa, dia tenang jiwanya, tidak aneh-aneh kelakuannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Bu? Kita lanjut ya. Kalau ibu-ibu ikhlas kan enteng aja. Berikutnya nikmat agama atau akhirat. Ya kebalikan nikmat dunia berarti ya. Nikmat agama atau nikmat akhirat adalah nikmat yang bermanfaat. Tidak hanya untuk lahiriah saja, tapi juga manfaat untuk batin. Dan manfaat tersebut dirasakan di dunia, di alam kubur, dan berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Apa contohnya? Nah ini seharusnya yang kita cari ini. Ilmu. Ilmu selalu nomor pertama. Siapa yang ingin bahagia, ya dia harus berilmu. Semua sepakat itu. Kebahagiaan itu sumbernya dari ilmu. Jadi ibu kalau ngaji tiap hari nggak bahagia-bahagia, nah itu error berarti. Ada masalah tuh. Saya Ustaz taklim sehari 3 kali Ustaz. Jadwal di sana di sini gitu ya. Kenapa hidup saya nggak pernah bahagia? Ibu yang error. Gitu. Ya. Berarti masih ada penghalang itu, masih ada sekat yang menghalangi antara ibu dan kebahagiaan. Nikmat, ilmu itu nikmat. Dia nikmat lahir, nikmat batin. Iman, amal soleh, hati yang bersih, selamat dari maksiat. Akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sikap hikmah, kemudahan dalam beribadah, istiqamah di atas hidayah, mati husnul khatimah, pahala berlimpah, tumakninahnya lahir dan batin. Ini semua adalah nikmat diniyah, ukhrawiyah. Kalau ibu dapat nikmat ini, Masya Allah, sudah pasti jadi orang paling bahagia.
Ya. Tumakninah lahir dan batin. Itu sudah. Ya. Kalau orang sudah tumakninah kan begitu. Apa tuh yang mau dirisaukan? Semua orang kan mencari ketenangan. Yang dimabuk harta, yang dimabuk pangkat, jabatan, kekuasaan, kalau ditanya pasti tujuannya satu. Ya nanti saya pengen tenang hidup. Begitu ya. Makanya perlu ilmu. Tumakninah sejati itu kayak apa? Ya butuh ilmunya. Maka ilmu menjadi pondasi dasarnya. Jangan tumakninah versinya manusia, gitu ya. Versinya hawa nafsu. Ibu coba kalau mewawancarai orang yang narkoba, nyimeng. Pengen apa kamu dengan itu? Pengen tenang. Biar ngefly tenang. Begitu kan? Itu kan versinya manusia. Kalau ingin tumakninah, mendapatkan ketumakninahan yang sejati, harus dengan versinya pencipta manusia. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah kemudian menetapkan wasilah-wasilah untuk kemudian didapatkan yang namanya tumakninah. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita tempuh. Karena Allah yang menciptakan kita, yang sudah menggariskan dan menetapkannya. Jangan versinya manusia. Tadi kan tergantung orientasi jiwanya manusia itu. Ada yang ketenangannya tadi dengan menjatuhkan lawan, menghancurkan hidup orang, baru dia tenang. Ya, pokoknya penjarakan, gitu ya. Kan begitu. Sebelum dipenjara, oh nggak tenang itu. Kalau sudah orang itu hancur, masuk penjara, baru dia tenang. Di situ kebahagiaannya, di situ ketenangannya. Versinya dia, sejatinya kalau kita lihat dari kacamata agama, ini orang orientasi jiwanya sabuiyah tadi. Ya, binatang buas. Kenapa ya? Dia mencari ketenangan versi hawa nafsunya. Bukan versi pencipta manusia. Yang kedua, nikmat agama inilah nikmat hakiki yang harus selalu dicari selama hidup di alam dunia. Nikmat dunia mah insya Allah ibu ngikut saja, kan gitu. Mau ngapain atuh? Ya. Ibu, sesuatu yang kebanyakan itu juga tidak manfaat, berbahaya malah. Ya enggak ibu? So, kalau kita miskin-miskin banget gitu, ya susah gitu ya. Atau kaya-kaya banget, susah juga itu. Teorinya begitu ya. Kita belum pernah merasakan kaya-kaya banget gitu. Tapi ini mah dari testimoni orang, gitu kan? Banyak itu cerita-cerita yang kita bikin tercengang gitu ya. Saya kan pernah cerita tuh yang ibu-ibu telepon ustadz, dikasih jatah suaminya 80 juta sebulan. Ternyata testimoninya, ustadz saya tidak bahagia. Tuh kan ibu. Ya, kita yang nggak punya duit segitu, kalau saya pasti bahagia. Iya, karena kita nggak punya. Coba kalau di posisi itu, belum tentu juga. Ya, barakallahu fiikum. Jadi carilah nikmat agama, nikmat akhirat. Insya Allah dunia itu ngikut. Ya, biasa saja. Dunia itu nggak ada yang spesial. Tadi ya, dibandingkan 2 rakaat qobliyah subuh saja lewat semua itu. Siapa orang paling kaya di dunia ini? Lewat dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Oh, ibu paling kaya sudah. Itu baru qobliyahnya saja, belum subuhnya. Nah, itu harus yakin kita dengan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terkesima dengan kemilau dunia. Dengan orang-orang yang katanya mulia di dunia. Biasa aja. Apa tuh presiden cuma 5 tahun. Ya.
Belum 5 tahun saja sudah didemo terus, gitu kan. Oh, kalau bagus, ya paling 10 tahun. Emang bisa 15 tahun? Nggak bisa. Mau jadi apa lagi? Jadi anggota dewan 5 tahun. Tiap hari stres ngadepin orang demo. Ya, gaji gede tapi stres. Mau nggak ibu? Pengennya gaji gede tenang, gitu kan. Kan begitu. Biasa aja, dunia itu biasa. Ya. Sepele kok. Kita lebih memilih yang istimewa di sisi Allah. Ya, iman dan amal soleh kita jauh lebih istimewa. Kemudian nikmat akhirat ini hanya didapat dari yang baik-baik saja, dan juga dengan cara yang baik pula. Karena tidak mungkin didapat dengan cara yang haram. Tidak bisa itu, tidak nyambung. Bagaimana bisa dapat akhlak karimah tapi dengan cara yang haram? Bagaimana kemudian orang bisa dapat ilmu tapi dengan cara yang haram? Ada orang ngelmu itu ngelmu laduni, nggak belajar tapi langsung pinter, ya, langsung dapat wangsit dari malaikat Jibril, ya. Nggak bisa. Hidayah nggak bisa didapatkan dengan cara yang haram. Mati husnul khotimah nggak bisa kecuali didapatkan dengan cara yang baik. Itu nikmat akhirat. Kemudian nikmat agama ini hanya diberikan secara khusus kepada orang-orang beriman saja. Nah, ini istimewanya orang beriman. Orang-orang di luar Islam tidak dapat ini, tidak dapat. Hanya muslim dan mukmin saja yang dapat. Kemudian jika nikmat akhirat ini dimiliki oleh seseorang, maka pasti dia adalah orang yang dicintai dan diridhai Allah. Semakin banyak dimiliki, semakin mulia derajatnya di sisi Allah. Kemudian nikmat agama dan akhirat ini kekal abadi, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah hilang dan musnah. Tidak ada. Kekal abadi terus, ya. Iman amal soleh kita ini dengan seluruh rinciannya dan nilai-nilainya, ya, kalau kita pertahankan sampai mati, itu berlanjut nanti. Dirasakan manfaat maslahatnya saat kita di alam kubur, dirasakan manfaat dan maslahatnya saat kita perjalanan panjang di kehidupan akhirat sampai nanti finish di surga Allah. Terakhir dari kalimat terakhir dalam ayat ini, wa ma indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi semua nikmat-nikmat agama tadi akan dirasa sangat spesial, sangat istimewa, lebih baik dan lebih kekal. Itu hanya ditangkap sinyalnya, hanya dipahami, dirasakan oleh mereka yang beriman dan bertawakal. Nah, di sini berarti ada keistimewaan dan keutamaan memadukan antara iman dan tawakal. Karena setiap amal perbuatan yang tidak disertai tawakal adalah tidak sempurna. Tawakal ini dibutuhkan. Tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Secara bahasa, menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan urusan kepada pihak lain. Tafwid atau taukil. Mewakilkan. Wakil itu kan bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Adapun secara istilah, kita nukilkan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Tawakal itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah, baik dalam meraih kebaikan, kemaslahatan maupun dalam menghindari kemadharatan yang berkaitan dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat.
Tetap tawakal apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Tawakal saja kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu mengawali hari kita saat kita keluar dari rumah. Tawakal kepada Allah dalam segala hal, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Wala yakunul mu'min mutawakkilan 'alallah haqqa tawakkulih illa bithiqat billah wa husnidz dzanni bihi wa taslimi li amri. Ini juga penting nih. Tidaklah seorang mukmin bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, melainkan dengan 3 perkara. Pertama, thiqah billah, yakin, percaya kepada Allah. Harus punya keyakinan. Yang kedua, husnudz dzanni bihi, berbaik sangka kepadanya, yakni berbaik sangka kepada Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan yang ketiga, taslim. Taslim itu menerima, ya, pasrah sepenuh hati terhadap ketetapan Allah. Dan itulah orang-orang yang sejatinya bahagia hidupnya. Barakallahu fikum. Maka siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah, merekalah yang akan mendapatkan nikmat dunia yang sesungguhnya, sekaligus juga nikmat akhirat yang tidak ada bandingannya. Ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang ini, silakan dilihat itu di footnote-nya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai 2 ayat ini. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.